Halo semuanya, kenalin aku Irham dari Motion Lab. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang pengembangan aplikasi menggunakan Swift UI. Mulai dari apa itu Swift UI, kemudian apa yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi dengan Swift UI, kemudian kita akan bersama-sama menulis dan belajar untuk membuat aplikasi dengan Swift UI Code dari awal, dan yang terakhir adalah slicing UI. Nah, apa sih Swift UI? Swift UI merupakan framework buatan Apple untuk menyusun tampilan UI pada aplikasi di semua platform Apple, mulai dari iOS, macOS, iPadOS, watchOS, atau bahkan yang terbaru itu ada visionOS. Nah, penulisan tersebut dilakukan secara deklaratif. Nah, apa sih deklaratif? Nanti kita akan tahu setelah kita melakukan coding. Nah, sebelum itu, teman-teman bakal butuh 3 komponen ini. Pertama, macOS, minimal Catalina ke atas. Kemudian harus menginstal Xcode versi 11 atau ke atas. Nah, untuk menginstal Xcode, teman-teman bisa buka di App Store, kemudian cari Xcode. Nah, di sini teman-teman bisa download Xcode-nya. Kemudian ada lagi SF Symbols. Ini sebenarnya opsional untuk memudahkan kita dalam development aplikasi. Jadi SF Symbol itu merupakan kumpulan dari beberapa icon yang sudah disediakan oleh Apple. Nah, teman-teman bisa download di sini. Tinggal download, nanti teman-teman bisa gunain aplikasi SF Symbol, yaitu icon-icon dari Apple seperti ini. Oke, mungkin itu aja untuk sedikit banget teorinya, karena kita bakalan langsung ke praktek. Nah, teman-teman kalau udah install Xcode, bisa buka Xcode-nya. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian, kita create Xcode project. Nah, di sini bakal ada beberapa pilihannya nih. Bisa dari iOS, macOS, watchOS, dan lain sebagainya. Kita pilih iOS saja. Kemudian kita pilih yang app. Kemudian kita pencet next. Nah, ini ada product name dan lain-lain. Untuk product name itu adalah nama aplikasi dari teman-teman. Untuk video ini mungkin aku namainnya sampel app. Sampel aja deh. Kemudian timnya itu merupakan akun dari Apple ID teman-teman itu. Kalau aku ya ada seperti ini, tapi untuk kali ini non dulu. Kemudian ada organization identifier. Ini sebenarnya bisa diisi ngasal. Nah, dengan urutan misalnya kalau teman-teman punya apa ya, website sampel.com. Nah, kita tulisnya com.sample seperti itu. Nah, kalau aku nulisnya seperti ini. Oke. Nah, interface-nya jangan lupa pilih yang Swift UI ya, karena kita mau belajar tentang Swift UI. Kemudian language-nya Swift, sudah seperti ini. Kemudian next. Nah, ini teman-teman silakan simpen file project-nya dimanapun teman-teman suka. Kemudian kita next, dan secara otomatis akan terbuat default filenya seperti ini. Ada content view, kemudian ada sampel app, asset, dan lain-lain. Nah, kita fokus ke content view dulu ya. Nah, pada pada tahap awal di content view akan ada
vstack, image, dan text hello world. Nah, ini merupakan bagian untuk menulis sintaks dari kode teman-teman. Kemudian di bagian kiri ada folder file. Kemudian di bagian kanan ini merupakan live preview dari kode yang ada di sini. Jadi misalnya teman-teman ganti ke hello dunia, ini akan otomatis keganti jadi hello dunia. Seperti itu. Oke. Pertama-tama mungkin ini aku kosongin dulu semuanya. Nah, ini akan muncul error. Nah, mungkin aku jelasin dulu nih. Untuk membuat view atau tampilan dengan menggunakan SwiftUI, teman-teman tentunya pertama butuh import library SwiftUI itu sendiri. Kemudian menggunakan struct dengan namanya bebas, mau content view atau diganti juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa .2 view. Nah, maksudnya apa sih .2 view? Maksudnya struct tersebut akan mengimplement view. Bahasa mudahnya, struct ini akan membuat view. Nah, kemudian di open bracket. Kemudian kalau misalnya kita membuat struct yang mengimplement view, nah ini bakal ada error ini yang mengharuskan struct tersebut untuk menambahkan body. Nah, teman-teman bisa tulis body, kemudian ada autocomplete body some view, kemudian buka lagi, dan di sinilah teman-teman akan membuat view, apapun view-nya. Nah, untuk yang pertama, view yang akan kita pelajari adalah stack. Dari arti stack sendiri mungkin teman-teman udah bisa nebak ya, stack itu susunan. Nah, susunan apa sih? Jadi, semua yang ada di dalam stack, semua view yang ada di dalam stack akan dieksekusi dan ditampilkan secara menyusun. Nah, contohnya ya, di dalam vstack, aku bakal nulis teks. Ini teks pertama, kemudian aku duplikat, teks kedua, dan teks ketiga. Seperti ini. Secara otomatis, view tersebut akan dieksekusi secara menyusun dari atas hingga ke bawah, tuh, pertama, kedua, ketiga. Ini yang namanya stack. Nah, stack itu ada 3 macam. Yang pertama, itu vstack, atau V-nya itu adalah vertikal. Jadi stack ini akan secara otomatis menyusun view yang ada di dalamnya itu secara vertikal, seperti yang sekarang kita lakukan. Kemudian ada juga namanya edge stack, di mana edge-nya adalah horizontal. Mirip dengan vstack, bedanya ya ini akan disusun secara horizontal, seperti ini. Kemudian ada lagi, terakhir merupakan Z-stack. Jadi Z-stack merupakan stack yang menyusun secara bertumpuk-tumpuk gini lah. Jadi ada background-nya, ada layer berikutnya, ada layer di atasnya lagi. Kayak gitu. Jadi yang si pertama ini bakal ada di paling bawah, terus kedua bakal numpuk di atasnya, dan ketiga juga di atasnya. Seperti itu. Nah, di slide tadi sempat disinggung SwiftUI itu bahasa yang membuat UI secara deklaratif ya. Framework yang membuat UI secara deklaratif. Nah, apa sih deklaratif? Deklaratif itu adalah
ibaratnya kita membuat tampilan view teks itu dengan tulisan pertama. Nah, kita bisa mendeklarasikannya tampilan itu mau seperti apa. Misalnya kita deklarasikan tulisan teks pertama itu dengan foreground color misalnya blue. Nah, setelah kita deklarasikan foreground color-nya blue, ini akan berubah menjadi blue. Kemudian kita deklarasikan font-nya itu mau title supaya besar. Nah, ini akan menjadi besar gitu. Jadi, secara deklaratif itu maksudnya seperti ini. Jadi, setelah kita membuat view-nya, kita bisa mendeklarasikannya sesuai yang kita inginkan. Nah, cara deklarasinya itu adalah dengan menggunakan modifier. Jadi, apa sih ini yang titik-titik ini? Ini adalah modifier. Jadi, apapun yang kita tambahkan modifier itu akan termodifikasi, akan berubah itu. Mulai dari font, foreground color, bold, font weight, padding, dan lain sebagainya. Ada banyak di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian selain stack dan text itu bakal ada apa lagi sih? Nah, ini bakal ada nah, ini taruh mungkin aku bakal masukin si tulisannya di dalam horizontal stack. Kemudian aku mau bikin image dengan ada pilihannya banyak nih. Ada yang name-nya apa, ada UI image, ada yang system name dan sebagainya. Tapi kali ini aku bakal pakai system name. Apa sih system name? System name adalah di mana image ini bisa mengakses nama icon dari SF symbol, karena SF symbol itu merupakan simbol bawaan sistem Apple. Nah, misalnya aku mau pakai apa ya? Person fill. Ini tinggal kita copy namanya. Kemudian karena ini string kita pakai petik 2, kita copy paste di sini person.fill. Nah, ini bakal muncul nih iconnya. Kemudian kita bisa membuatnya lebih besar dengan kita tambahin modifier resizable. Resizable adalah modifier yang kita deklarasikan supaya image ini sesuai dengan artinya bisa di resize. Setelah resizable, aku mau buat dia itu scale to fit. Jadi ada dua, scale to fill atau scale to fill. Kalau scale to fit, image tersebut akan ngefit dengan frame yang ada. Nah, kita tinggal definisiin frame-nya mau sebesar apa. Misalnya aku mau dia 60. Ini alignment nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Langsung jadi frame 60-60 dengan gambar person fill. Ini juga masih bisa diatur warnanya, foreground color mungkin kita mau jadi purple. Seperti itu. Ini mungkin Irham. Ini apa ya? Warna black aja deh. Nah, seperti itu. Nah, selain edge tag dan fish tag bisa dipakai seperti ini, bisa juga kita tambahin. Nih, kalau kita buka Chrome, sebenarnya di edge tag itu ada alignment dan spacing. Nah, apa sih itu maksudnya? Kita mulai dari alignment dulu ya. Kalau kita pakai alignment, kita bisa spesifikasikan di dalam edge tag tersebut dia alignment-nya tuh mau seperti apa, apakah
bottom. Nah, kalau bottom itu dia akan rata di bawah gitu. Kalau top ya akan rata di atas. Tapi secara default kalau kita tidak spesifikkan seperti itu, dia akan align ke center. Kemudian ada lagi spacing. Nah, spacing adalah jarak antara komponen yang ada di dalam stack tersebut. Misalnya aku mau jaraknya mereka adalah 24, maka mereka akan merenggang sejauh 24. Seperti itu. Oke, kemudian ada apa lagi sih? Nih aku mau nunjukin ada yang namanya button. Nah, kita pilih yang ada action, ada label. Ini teman-teman, sorry. Ketika nulis button, tinggal enter aja nih. Yang action label. Kemudian kalau udah terpilih seperti ini, kita tinggal enter nih. Nah, dia akan otomatis ngebuka bracket seperti ini. Dimana yang bawah adalah label atau tampilan dari button tersebut. Misalnya aku maunya button itu tampilannya show something. Nah, ini bakal muncul teks dengan show something. Atau kita mau ada backgroundnya juga bisa nih. Kita pakai background, terus backgroundnya itu adalah color dengan warna apa ya yang enak? Purple ya, aku suka warna purple. Akan menjadi purple. Supaya bisa kebaca, mungkin foreground colornya aku jadiin white. Nah, ini kan terlalu mepet ya. Nah, kita tambahin nih, namanya padding. Padding adalah jarak antara komponen dengan komponen lainnya. Jadi ketika kita tempelin padding di sini, otomatis backgroundnya akan menjauh gitu. Kemudian aku mungkin mau tambahin corner radius. Nah, supaya pojok-pojoknya itu lebih lebih bulat. Biar kayak aplikasi pada zaman now gitu. Jadi deh seperti ini. Nah, ini tuh bisa dipencet gitu. Nah, mungkin ini aku kasih jarak sedikit ya biar tidak terlalu dempet. Nah, mungkin supaya lebih menarik, aku mau bikin kayak gini deh. Aku mau buat di sampingnya, mungkin di samping di bawahnya Irham deh. Aku tambahin fish tag, kemudian aku mau kasih teks. Nah, di luar body aku bisa nambahin variabel ataupun function ya. Nah, di sini aku mau nambahin variabel followers, mungkin followers tipe data integer, nilai defaultnya 0. Nah, ini ada state. State itu apa sih? State itu adalah property wrapper. Nah, property wrapper yang bisa membaca dan menulis value yang di-manage oleh SwiftUI. Jadi ibaratnya gini, di dalam SwiftUI kan kita membuat sebuah tampilan atau view ya. Nah, tampilan itu mungkin bisa dinamis, bisa juga statik. Nah, kalau misalnya akan dinamis atau berubah-ubah, jadi artinya ada perubahan dari tampilan tersebut. Nah, itu harus pakai state. Gitu. Jadi, misalnya aku mau di teks ini ada
followers, kemudian ini buka seperti ini. Nah, ini tuh cara memasukkan nilai variabel di dalam string tuh pakai gini ya. Pakai backslash, kemudian buka kurung, kemudian nama variabel. Nah, ini langsung kelihatan kan. Panel aku buat leading supaya dia rata di kiri. Oke. Ini Irham followersnya 0. Kemudian dengan button ini aku mau ganti deh. Namanya add follower. Nah, ini aku pengen followersnya nambah ketika aku mencet add follower. Jadi tinggal buat followers akan bertambah 1 setiap kali dipencet buttonnya. Nah, apapun action ataupun aksi yang ingin teman-teman lakuin di dalam sebuah button, teman-teman bisa tambahin di bagian sini. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini bakalan nambah terus nih kalau kita pencet kayak gitu. Nah, itu aja mungkin beberapa view yang aku kenalin, karena selebihnya itu ada banyak banget. Teman-teman bisa, cara mudahnya nih, teman-teman bisa lihat di tanda plus ini. Nah, di sini tuh ada view apa aja nih yang bisa teman-teman pakai. Mulai dari button, tadi kita udah coba pakai button ya. Kemudian ada color picker, date picker, disclosure group, edit button, ada form, ada banyak ya, ada label, label konten, list, menu, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa nih dipakai. Ini ada toggle nih misalnya nih. Ini kalau teman-teman mau pakai, tinggal lihat di sini aja. Dan ini juga udah dikasih tahu cara makainya itu gimana. Dan yang menarik itu adalah ini teman-teman bisa di drag dan teman-teman taruh aja nih mau ditaruh di mana. Sorry, bisa ditaruh aja nih di mana. Misalnya di paling atas deh. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, pokoknya kalau mau bikin view sebenarnya gampang banget. Kuncinya adalah baca di internet, dokumentasi maupun uh, apapun lah. Misalnya kalau teman-teman mau bikin card, tinggal cari aja SwiftUI card gitu. Udah banyak di komputer, di internet. Oh iya, mungkin satu lagi deh, aku mau nunjukin sesuatu yang lumayan menarik ya. Jadi aku mau bikin step variable show sheet. Itu merupakan boolean dengan nilai defaultnya false. Nah, selain teman-teman bisa bikin view kayak gini, teman-teman juga bisa nambahin modifier yang lumayan unik nih. Contohnya, aku mau nambahin sheet. Pilih yang is presented. Nah, ini bakal minta binding boolean. Nah, kalau misalnya ada binding, kita jangan lupa pakai $. Kemudian dia minta boolean, ya udah, ini kita sudah ada show sheet dan content. Nah, konten adalah view apapun yang teman-teman inginkan. Aku mau ini kontennya color doang, color purple lagi.
Oke, kemudian aku copy button yang udah jadi tadi dengan show sheet. Kemudian actionnya show sheet jadi true. Misalnya nih, ini kita ganti warna deh. Ini kalau kita pencet, itu akan munculin bottom sheet sesuai dengan modifier yang sudah kita bikin, yaitu sheet dengan color purple. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana? Lumayan gampang kan untuk membuat menggunakan SwiftUI. Nah, selanjutnya bakal ada part 2, yaitu yang tadi slicing UI. Tapi video kali ini aku cukupin dulu karena udah 26 menit. Nanti kita lanjut. So stay tune.